Kenapa banyak trader tahu strategi yang bagus, tapi tetap saja MC? Jawabannya ada di kebiasaan. Tanpa disiplin dan kebiasaan yang benar, strategi sehebat apapun gak akan berguna. Di episode 5 ini, saya akan bahas cara membangun kebiasaan trading yang disiplin dan konsisten. Langsung saja, di sini ada 6 poin langkah-langkah membangun kebiasaan trading disiplin dan konsisten. Poin yang pertama, punya rutinitas trading yang jelas. Trader sukses selalu punya rutinitas harian dalam trading mereka. Mereka tidak asal trading kapan saja, tapi punya pola kerja yang teratur. Contoh rutinitas trader sukses. Pagi biasanya digunakan untuk analisa market dan update berita ekonomi. Ini penting nih. Jadi pagi-pagi buka MT4 ataupun MT5, dia baca berita ekonomi, keadaan pasar sedang ABCD, lalu lihat market, seperti ini ada setup di sini, tunggu dan dia melukis setupnya pagi-pagi. Lalu di siang harinya, mereka biasanya menentukan nih, kira-kira cocok gak di setup ini nih, karena sedang seperti ini ada setup ini, cocok gak? Dia membuat rencana trading pada hari ini. Ini belum eksekusi belum. Jadi pagi dia analisa market sambil baca berita ekonomi, siangnya bila mana ada setup dia tentukan setupnya, lalu sore ataupun malam barulah di sini mengevaluasi evaluasi jurnal yang tadi dari pagi sampai siang dicatat apakah sudah sesuai, apakah tidak. Jika sesuai maka masuk, jika tidak ya dilanjut lagi hari esok ataupun cari market yang lain. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ikuti trading plan dengan ketat. Tanpa rencana, kamu akan mudah terjebak emosi saat trading. Banyak trader yang awalnya sudah punya plan, tapi akhirnya dilanggar sendiri juga. Jadi dilanggar oleh diri sendiri nih. Aturan yang harus dipatuhi dalam trading plan itu ada 3 poin yang akan saya cantumkan di sini ya. Poin yang pertama, tentunya kapan entry dan exit market. Ini harus jelas, kapan mau masuk dan kapan mau keluar dalam market. Bila tak jelas, susah ya. Lalu berapa lot yang akan digunakan? Kalau asal-asalan ya artinya tidak mengatur money management dong. Tentunya di poin yang ketiga, kapan cut loss. Kapan cut loss jika market bergerak melawan tidak sesuai analisa. Jadi harus konsisten. Konsisten kapan entry dan juga kapan keluar. Berapa lot yang digunakan dan juga harus tahu kapan harus cut loss. Dan juga jangan terbawa emosi bila mana pergerakan market tidak sesuai setup, tidak sesuai analisa. Ini penting ya. Tanpa trading plan yang ketat, ya sudah, MC dijamin. Poin yang ketiga, biasakan entry hanya pada saat ada setup yang jelas. Garis bawahi yang jelas. Hindari trading yang impulsif atau asal masuk market tanpa analisa yang kuat. Kebanyakan trader terlalu sering masuk market hanya karena takut kehilangan peluang dan juga momen, ataupun hanya ikut-ikutan dan followan saja di channel-channel sinyal. Cara disiplin untuk entry itu mesti bagaimana? Bagaimana untuk cara disiplin entry-nya? Ingat,
3 poin ini, selalu tunggu setup ya. Selalu tunggu setup. Bila mana price masuk dalam setup baru eksekusi. Bila tidak, jangan kejar-kejar. Artinya jangan kejar market. Mantang-mantang pergerakan dia naik, langsung follow naik buy. Ataupun pada saat pergerakan turun-turunnya ikut sell. Artinya masuk di pertengahan. Bukan di awal, jangan, tetapi tunggu saja. Yang kedua, gunakan checklist entry. Ya, maksudnya apa nih checklist entry? Maksudnya bila mana kita memiliki setup, katakan setup QM, Quasimodo nih, QM yang familiar ya, QM. Bila mana kita sudah mendalami setup QM, tentunya ada SOP-nya. Entah ada SR flip kah, entar ada pola fake out kah, entar ada bla 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 lah. Intinya harus ada SOP-nya. Bila mana tidak ada SOP-nya, jangan masuk ke market. Jadi pahami dulu setupnya. Nah, yang ketiga, jika setup belum sesuai ya, lebih baik tunggu daripada entry asal-asalan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini nih. Katakan saya punya setup QM sell. Ya, QM sell. Saya punya setup QM sell. Dalam setup QM sell di sini mesti ada SOP-nya. Price mesti respect dulu terhadap area support dan terjun pun tidak lebih daripada area support, lalu price break area resisten yang tadi respect di area support, lalu membuat dua resisten ataupun pola fake out, barulah mau entry. Bila tidak sesuai jangan. Meskipun price masuk dalam zone setup kita untuk entry sell ya, setup saya entry sell sudah masuk nih price, tetapi tak ada tuh SOP-nya, jangan paksakan, lebih baik cari market lain sahaja ataupun tunggu momen yang lain ya. Poin yang keempat, kelola emosi saat trading. Nah, ini penting nih untuk dapat mengelola emosi saat trading ya. Emosi adalah musuh terbesar para trader. Banyak trader yang MC bukan karena strategi yang jelek ya, bukan, tetapi dikarenakan emosi mereka mengambil alih keputusan dalam trading, alhasil MC. Nah, bagaimana nih? Bagaimana cara mengendalikan emosi saat trading? Tentunya saya akan kasih 3 poin. Yang pertama, jangan terus-terus melihat chart ya. Ini pernah saya bahas di episode sebelumnya nih ya. Jangan terus-terus melihat chart setelah entry ya, karena biasanya bila mantengin chart ya, chart MT4 mau di laptop ataupun handphone, biasanya akan timbul kepanikan dan juga ketakutan. Nah, ini kebiasaan buruk. Lebih baik tinggalkan aja setelah entry, taruh SL dan TP, lalu biarkan market yang bergerak ya. Yang kedua, selanjutnya gunakan stop loss dan juga take profit agar trading berjalan otomatis ya. Saling keterkaitan kan dengan poin yang pertama tuh. Nah, dan yang ketiganya, jika sedang emosi nih, jadi kita sedang emosi, marah, takut, wah kesal dan sebagainya, lebih baik stop trading karena itu akan mempengaruhi hasilnya. Ya, biasakan trading saat mood baik lah, sedang tidak ada masalah ya, sedang santai-santai, sedang enak lah. Jangan trading pada saat sedang ada masalah ya, jangan. Lebih baik lakukanlah aktivitas lain, balikin dulu moodnya ya. Poin kelima, catat setiap trade di dalam jurnal trading pribadi. Nah, jadi mesti dicatat nih setiap kali trade, entah entry buy ataupun sell ataupun continuation nanti ya, setelah profit terus ya, setupnya berhasil, artinya ada penyambungan ulang. Nah, continuous ya. Catat tuh setiap kita trading itu, catat, ada jurnalnya. Tanpa jurnal trading kamu tidak akan tahu
apa yang harus diperbaiki di dalam metode tradingnya. Banyak trader gagal karena tidak paham dan juga tidak pernah mengevaluasi kesalahan mereka. Nah, apa saja sih isi jurnal yang harus dicatat? Tentunya kapan dan kenapa masuk posisi. Jadi kenapa saya masuk posisi ini? Mesti tahu. Lalu hasilnya profit loss ataukah profit loss, hasilnya profit atau loss. Nah, berapa tuh jika profit dan juga jika loss berapa? Catat. Nah, ya, mesti dicatat semuanya. Lalu apa yang bisa diperbaiki dari hasil jurnal trade ini? Nah, setiap kali trade tentunya berdasarkan setup dan juga ada SOP. Meskipun win rate-nya tinggi, pasti ada kesalahan. Setiap kesalahan pasti ada perbaikan. Nah, kita perbaiki apa kesalahannya? Nah, pada saat timbulnya loss waktu trade, ya. Katakan SOP QM sell lengkap. Lengkap. Wah, SOP sudah lengkap. Otomatis pede dong entry sell. Pada saat entry sell, price malah terus naik, kena stop loss, hasil loss, ya. Lalu di situ kita cepat-cepat capture layer MT4, perbaiki, bla 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 bla. Ternyata ketahuan ini sudah pergantian tren, daripada turun menjadi naik. Artinya lokasi sell tersebut itu sudah fill atau failed. Bila mana sudah failed, nanti price akan pullback balik. Nah, di situ kita dapat entry buy, tetapi berdasarkan SOP juga, ya. Lalu poin yang keenam, biasakan trading, ya. Biasakan istirahat setelah trading, ya. Mesti istirahat tuh setelah trading dikarenakan capek pikiran kita, ya. Meskipun hanya diam saja, tetapi otak kita yang bekerja untuk menganalisa, ya, dan mata pun pasti capek, lelah dikarenakan melihat chart MT4, baca berita dengan bla 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 blanya, ya. Trading itu bisa melelahkan secara mental, apalagi kalau banyak open posisi. Trader yang terlalu lama di depan chart seringkali menjadi impulsif dan akhirnya over trading. Jadi kita harus mengatur jam istirahat trading itu. Supaya apa? Jika sudah mencapai target harian, berhentilah trading, lalu nikmati hasilnya. Jangan paksa trading kalau market sedang sideways, ya, dan ataupun tidak jelas. Meskipun bisa trading pada saat market sideways, ya, bisa nggak apa-apa. Tetapi jika sudah mencapai target, ya, jika punya target trading, ya sudah, janganlah mencari seetik lah buat beli rokok, seetik buat beli kopi, jangan. Lebih baik istirahat. Lalu luangkanlah waktu untuk aktivitas lain agar pikiran tetap segar dan mental pun terjaga. Ya, ingat, saya punya kata-kata nih. Catat, ya, catat baik-baik. Kebiasaan yang benar akan membawa kamu ke profit yang konsisten. Tapi tanpa disiplin, tradingmu akan berantakan, ya. Di episode selanjutnya saya akan bahas mitos dan fakta dalam trading forex yang sering bikin trader pemula salah paham. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya tuh, ya, yang belum, dan yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar kebiasaan trading apa yang paling sulit untuk kamu lakukan. See you.